Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Al-Iman yang kami hormati, para orang tua kami yang kami sayangi, dan seluruh adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita. Kiranya dengan itu semua, seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah terima dengan baik. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, atakum syahra ramadhana mubarakah. Telah datang kepadamu bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Keberkahan dalam makna ziyadatul khair, terdapat banyak kebaikan-kebaikan, terdapat banyak fadilah-fadilah, terdapat banyak keutamaan-keutamaan atau keistimewaan di bulan Ramadan yang kita cintai. Salah satu keistimewaan dan keberkahan di bulan Ramadan kita dapati pada nama lain bulan Ramadan, apa yang disebut dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa Ramadan disebut dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan? Karena di bulan Ramadan Allah memberikan sajian hidangan yang istimewa yang menganjurkan aneka macam ibadah yang tentunya melengkapi daripada ibadah puasa kita yang pokok di bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan ini yang kurun waktunya tidak begitu lama, kira-kira 30 hari, kita sadar atau tidak ditempah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bingkai agama, dengan syariat, dengan risalah-risalah, dengan sunnah-sunnah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memantapkan bagaimana kita mengistimewakan bulan Ramadan ini. Dalam konteks Syahrut Tarbiyah, Ramadan sebagai bulan pendidikan buat kita, kita harus istiqomah dengan niat untuk menempah diri kita agar kita mencapai target la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Maka paling tidak ada 4 kecerdasan yang dibangun oleh Ramadan sebagai bulan pendidikan ini. Nah, yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Di mana letak kecerdasan intelektual yang dibangun oleh Ramadan? Bulan Ramadan telah menganjurkan banyak bertolabul ilmu.
kita mengikuti kajian-kajian ilmu baik yang online maupun yang offline. Yang online banyak sekali masuk ke handphone kita. Tinggal pilih sesuai selera, kita ikutin. Kalau enggak bisa berbayar, yang gratis pun jadi. Tinggal kita ikutin saja. Karena memang yang kita butuhkan adalah ilmu dan terus adalah ilmu. Ketika kita meyakini al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, maka semakin mantap ilmu Ramadan kita, semakin terang ibadah kita, dan semakin mantap pula ibadah-ibadah dengan panduan ilmu yang kita miliki. Dalam konteks yang lebih luas, ilmu itulah yang akan menerangi hidup kita. Jadi semakin nambah ilmunya, akan semakin nambah lampunya. Semakin nambah lampunya, semakin nambah terang jalan hidup kita. Kalau sudah terang jalan hidup kita, insya Allah kita bisa bermanuver untuk melewati jalan kehidupan ini. Mau lurus, mau zigzag, dia tahu jalannya terang. Mana yang halal haram, boleh tidak boleh, baik nggak baik, dengan ilmu itu menjadi jelas. Maka tidak salah kalau Mujadalah 11 itu Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmad darajat. Orang-orang yang berilmu dan beriman Allah angkat beberapa derajat. Jadi kalau orang ilmunya banyak, dia jalannya bisa kencang. Kalau sudah jalannya bisa ngebut, maka dia akan lebih cepat sampai tujuan. Dan itulah kenapa orang yang berilmu itu hidupnya lebih cepat sukses daripada orang-orang yang tak berilmu. Lalu yang kedua, di bulan Ramadan itu kita diupayakan agar memiliki kecerdasan emosional. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh ghibah, kita tidak boleh namimah, ngadu domba, kita tidak boleh bohong. Dan ini adalah amalan-amalan hati kita secara emosional. Amalan hati inilah yang kemudian menjadi penting buat kita setelah kita menjaga anggota badan kita untuk tidak bermaksiat. Hati kita terhindar dari hasad dan dengki, terhindar dari sifat-sifat yang buruk, dan itulah yang dimaksud kenapa Ramadan mengajarkan demikian. Karena kalau itu dilakukan, hancur lebur pahala puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Banyak di antara mereka yang berpuasa tapi puasanya tinggal lapar dan dahaga, pahalanya melayang karena hati kita banyak bermaksiat, punya sifat-sifat buruk dan dipelihara. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah kecerdasan sosial. Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi. Berbagi takjil buka puasa bersama. Pahalanya sama seperti orang yang melakukan ibadah puasa tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Bayangkan Bapak Ibu, ibu-ibu tiap sore datang ke Masjid Al-Iman bawa satu termos kolak. Yang makan satu masjid, yang bukber satu masjid, pahalanya banyak sekali tanpa mengurangi pahala puasanya sendiri. Lalu di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak peduli membantu orang lain, banyak-banyak mendoakan satu saudara dengan yang lain yang positif-positif saja. Emang ada doa yang jelek Ustadz? Banyak.
tapi tidak tersebut secara zahir, adanya secara batin. Dan kita orang yang beriman harus mendoakan yang baik-baik. Dan ini adalah kecerdasan sosial yang harus kita bangun. Yang tadinya nggak gaul jadi gaul, yang nggak pernah ke masjid mendadak rajin ke masjid, positif. Tinggal nanti setelah Ramadan tinggal mengikutin saja. Yang tadinya cuek, individualistik, siapa lo siapa gua, nafsi-nafsi hidupnya, jadi peduli dengan lingkungan, peduli dengan masjid, peduli dengan sesama. Karena ini adalah jaminan dari Allah bahwa orang yang peduli dengan sesama, dia adalah orang yang berbahagia. Turibat alaihim zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja manusia akan diterpa kehinaan, keresahan, di mana saja berada, kecuali dia menjalin hubungan baik kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah kita, dan menjalin hubungan baik kepada manusia dalam bentuk hubungan sosial yang harmonis. Lalu yang keempat, yang terakhir, Ramadan sebagai bulan pendidikan itu menempah kita untuk punya kecerdasan rohani. Rohani kita ini sifatnya latif, lembut, sifatnya rindu kepada Sang Pencipta, kepada Sang Khalik, yang kalau kerinduan itu terus dipendam, dia akan membuncah dan mendatangkan keresahan hidup. Dan ruh kita itu punya sifat seperti magnet, Bapak Ibu. Dia bawaannya mau dekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini salah satu amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah ibadah-ibadah Ramadan itu sendiri. Puasa, kemudian baca Quran, zikir kita, dan ibadah-ibadah lainnya. Itu adalah makanan rohani kita yang bisa mendatangkan ketenangan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di tahun ini, walaupun masih di tengah pandemi, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dan keberkahan yang kita harapkan, mudah-mudahan dengan syahrut tarbiyah, Ramadan bisa mendidik kita agar memiliki kecerdasan intelektual yang lebih baik, dengan ilmu yang berkelimpahan, dengan hati yang suci, hati yang baik yang selalu kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa Allah bersihkan, dan kecerdasan sosial agar lebih gaul dengan sesama, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan tentu adalah secara spiritual dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.